Teman-teman nih kalau nyari sedan 40 jutaan, di depan kita nih ada Honda City GD8 1500 cc IDSI automatic transmission tahun 2000. Di depan kita nih ada unit yang mungkin akan diincar nih untuk lelang berikutnya. Ini adalah Toyota Kijang Innova tipe G automatic transmission tahun 2008. Next berikutnya di sini ada Xenia. Ini Xenia-nya juga kayaknya jadi inceran karena sudah ada beberapa yang ngecek di sini. Di depan kita nih ada mobil keluarga juga yang sudah turun harga lumayan lah, walaupun turunnya sekitar 2-3 juta ya. Brio yang masih unsold nih, kita cek nih apakah sudah turun harga dari sedikit mepet sih kalau menurut gua. Cuman kita cek nih, kalau untuk mendapatkan harga dasar sih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam nih buat teman-teman semua yang lagi ada di channel gue. Oke guys, balik lagi di channel Douzo21, di hashtag atau di konten otomotifnya Douzo21, yaitu Douzo Otomotif. Kali ini kita lagi ada di Balai Lelang Sun kembali, dan kita akan coba cek unit-unit apa aja yang akan dilelang pada event lelang berikutnya dari Balai Lelang Sun. Kita akan screening aja ya. Buat teman-teman ikutin aja video ini sampai selesai, dan buat teman-teman yang ingin tahu tentang Balai Lelang Sun, cek aja di deskripsi video ini, ada informasi lebih lanjut tentang Balai Lelang Sun. Dan jangan lupa guys, follow Instagram dan TikToknya Douzo21 biar mendapatkan feeds harian informasi dari Douzo21. Oke, ada unit-unit apa aja, harganya berapa aja, teman-teman ikutin video gue sampai selesai. Semoga informasinya bisa menjadi informasi yang bermanfaat dan informatif nih buat teman-teman semua. Oke, kita mulai dari mobil di depan kita nih. Jadi mobilnya nih ada beberapa yang masih unsold ya. Kita coba cek aja dulu harga-harganya nih guys. Di depan kita nih ada Honda City GD8 IDSI 1500 cc guys, automatic transmission tahun 2004 guys. Ini jadi generasi-generasi yang awal-awalnya ya. Dengan pajak mati di Mei 2018, jadi salah satu PR eksteriornya katanya C, interior C mesin C, cuma nanti kita akan screening aja. Di open di 45 juta rupiah. Kalau kita screening secara singkatnya, ini eksteriornya agak kusam, velg sudah gantian, kondisi ban kurang lebih 30%-an. Headlamp masih cukup oke ya, ada beberapa kusam ya di bagian bodinya. Ini bagian sisi-sisinya sih masih terkategori cukup presisi, tapi ada beberapa cat yang memang sudah rusak-rusak nih, kayak seperti yang di depan fender ini. Lalu untuk ke bagian belakang nih juga sudah agak mengusam guys. Kalau kita cek di sisi belakangnya belum ada stop lamp, tapi sudah defogger ya untuk City-nya. Ini adalah stop lampnya ya, kondisinya masih yang 2004 seperti ini. Emblemnya juga sudah nggak ada, dan kondisinya agak-agak sedikit kusam aja guys. Lanjut bagian sisi sebelah kiri, bumper dan quarter belakang ini sudah renggang, jadi sudah pernah disilen, harus di repair lagi. Untuk bawahnya nih list plangnya sih belum terlalu kena ya, tapi sudah ada bekas mengarat seperti ini, dan sisanya sih masih kondisi terkategori cukup. Tapi di bagian depannya nih untuk fender dan juga bumpernya nih agak sedikit renggang guys. Oke, lanjut di bagian interior. Joknya sudah agak kusam, automatic transmission, door trim dan plafon nih agak-agak sedikit kusam. Nah, untuk di bagian setir agak sedikit menipis. Dashboardnya sih masih cukup oke. Sayang di sini head unitnya nggak ada ya, sudah diganti laci penyimpanan seperti itu, jadi agak sedikit kurang sih kalau menurut gua nih guys interiornya. Oke, yang teman-teman nih kalau nyari sedan 40 jutaan, di depan kita nih ada Honda City GD8 1500 cc IDSI automatic transmission tahun 2004 dengan pajak sayang mati di bulan Mei 2018 kemarin. Eksteriornya C, menurut gue interiornya kurang karena nggak ada head unitnya ya. Mesinnya terkategori C dan butuh di maintain lagi nih kalau menurut gue. Di open di harga 45 juta rupiah. Teman-teman yang tertarik langsung ya cek di Balai Lelang Sun. Ini ada unit 40 jutaan di depan kita nih guys. Berikutnya guys, ada Innova yang sudah turun harga nih, lumayan nih. Dari 88 juta kalau nggak salah, sekarang 70 jutaan. Di depan kita nih ada Toyota Kijang Innova G automatic transmission tahun 2008 dengan pajak mati di Juli 2019 kemarin. Eksteriornya katanya masih C, interior C mesin terkategori di C. Saat ini di open di 78 juta rupiah. Kita langsung coba screening aja guys. Ini di bagian eksterior nih dan interior nih masih pemakaian pribadi, jadi masih oke banget ya kondisinya. Headlamp masih cukup oke, fog lamp masih cukup ya. Velg juga masih OEM dengan bawaan dari Toyotanya, dan kondisi bannya kurang lebih sekitar 50-60%. Agak sedikit renggang sih di bagian bumper dan fender kanannya, tapi sisanya masih cukup presisi. Hanya butuh dicuci poles lagi, dan kondisinya sih sudah cukup oke sih kalau menurut gua. Lanjut di bagian sisi belakang, stop lamp masih terkategori cukup baik sih kalau menurut gua. Spoiler dan wipernya masih ada, 2 titik sensor parkir di bagian belakang. Sudah ada N-barnya, dan ini kondisinya sih backdoornya masih cukup baik ya. Ini juga sudah full repaint body, dan repaintnya nih atau catnya masih oke banget nih.
Langsung cek di sisi bagian sebelah kiri dari unitnya, masih cukup presisi, nut-nutnya masih oke banget, hanya ada kusam aja jadi butuh dipoles-poles dikit lagi nih guys untuk di bagian bodinya nih. Kayaknya ini harganya masih cukup oke, tapi ini di bagian depannya nih fender dan bumpernya sebelah kiri nih agak sedikit kurang presisi. Sedikit kita intip di bagian interior. Untuk di bagian interior sih masih pabrikan semua nih. Di bagian head unit double din pabrikan, konsol tengah masih oke, door trim, di bagian plafon, jok masih oke nih guys. Nah, untuk di bagian setir sudah agak sedikit menipis, wajar ya, tahunnya juga sudah tahun tua, dan ini di bagian setirnya juga ada sedikit ngelupas, tapi dashboard masih cukup oke. Interior masih kategori cukup sih kalau menurut gua nih guys. Oke guys, di depan kita nih ada unit yang mungkin akan diincar nih untuk lelang berikutnya. Ini adalah Toyota Kijang Innova tipe G automatic transmission tahun 2008 dengan pajak di Juli 2019 kemarin. Eksteriornya C, interior C, mesin C, dan ini masih pemakaian pribadi ya, masih cukup oke nih menurut gua. Dia pun di harga 78 juta rupiah. Yang tertarik teman-teman langsung cek di Balai Lelang Sun nih guys. Lanjut, Jazz 50 jutaan. Kita langsung coba screening aja dulu. Di depan kita ini ada Honda Jazz IDSi 1500 cc automatic transmission tahun 2010 nih guys. Dengan pajak mati di April 2019 kemarin, pajaknya mati di Januari 2019 kemarin. Eksteriornya katanya C, interior C, mesin terkategori di C. Di open di harga 50 juta rupiah. Kita coba screening. Di bagian eksterior untuk bumper lipsnya nih bawahnya sudah agak pecah-pecah dan kondisinya harus butuh di repaint. Headlamp masih cukup oke nih, walaupun agak sedikit kusam, butuh diservis kembali. Untuk di ground clearance-nya nih agak sedikit pendek nih guys, kayaknya ada di press spare-nya atau dipotong. Dengan velg gantian, bawaannya ini sudah bukan OEM-nya lagi, bannya kondisinya kurang lebih sekitar 40-50%. Kurang presisi di bagian fender sama di bagian bumpernya nih, jadi harus di touch up lagi. Sisanya nut-nutnya nih masih cukup presisi, dan catnya ya butuh cuci poles lagi biar kelihatan lebih oke lagi nih guys. Di bagian sisi belakangnya nih, stop lamp masih cukup oke. Ada 3 titik sensor parkir yang dipasang di sini. Defogger pastinya untuk kaca belakang, belum ada spoiler tambahan. Wiper masih ada, tapi di sini sudah ada bekas copotan spoiler. Agak sedikit kusam di bagian atas, ya butuh di touch up lagi. Sisanya sih masih cukup lah kalau menurut gua. Cek di sisi bagian sebelah kiri dari unitnya masih cukup oke sih kalau menurut gue ya. Ya dengan tahunnya sih masih cukup apik sih kalau menurut gue, walaupun ada water spotting di sini, tapi ya ini butuh dipoles-poles kembali sih kalau menurut gue ya. Sedikit kita intip di bagian interiornya, joknya masih sarungan seperti ini dengan kondisi sarungnya masih cukup oke. Head unitnya sudah double din monitor, cukup masih apik sih di bagian interiornya. Door trim, plafon masih oke. Kita lihat setirnya, teksturnya sih masih agak oke sih menurut gua. Dashboard masih oke, dan interior nih masih terkategori cukup sih kalau menurut gua. Nah ini buat teman-teman yang tertarik, di depan kita nih ada mobil 50 jutaan. Ini adalah Honda Jazz IDSi automatic transmission tahun 2006 nih, dengan pajak mati di Januari 2019 kemarin. Eksteriornya C, interior C, mesin terkategori di C, dan ini di open di harga 50 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, buruan langsung cek di Balai Lelang Sun guys. Oke, next berikutnya di sini ada Xenia. Ini Xenia-nya juga kayaknya jadi inceran karena sudah ada beberapa yang ngecek di sini. Di depan kita ini ada Daihatsu Xenia 1300 cc automatic transmission tahun 2010 dengan pajak mati di April 2019 kemarin. Eksteriornya C agak kusam, interiornya C, mesin terkategori C arah ke D. Cuma nanti kita akan screening lagi. Ini di open di harga 55 juta rupiah. Kalau kita cek nih di bagian eksteriornya, headlamp sudah mengusam, baretan kasar berasa banget di bagian sisi sebelah kiri bumpernya, kurang presisi di fender dan bumper kirinya, lalu kusamnya berasa banget ya. Cangkang spion sebelah kirinya sudah nggak ada, terus untuk di bagian karet untuk di kaca pintunya juga sudah nggak ada. Ini sudah nge-matte banget nih warna catnya. Velg masih OEM dari bawaan Xenia-nya dengan kondisi ban nih rata-rata sekitar 50%. Ada baretan kasar, dan ini kondisi catnya sudah nge-matte banget nih guys. Kita cek di sisi bagian belakang, spoiler masih ada tambahannya, terus wiper masih oke, stop lamp masih terkategori cukup oke. Ada 4 titik sensor parkir dipasangkan di bawah, dan ini baret-baret kasar di bagian bumper ini cukup berasa banget ya, catnya juga sudah kusam. Ada tambahan atas nih, roof rail aftermarket, jadi ya cukup oke lah, udah ada roof railnya, jadi bisa ditambahkan box atau crossbar. Ini di bagian sisi sebelah kanannya, nut-nutnya masih terbilang cukup presisi ya. Ini catnya masih lebih baik lah dibanding yang sebelah kiri tadi. Ini adalah tipe deluxe-nya, dan ini kondisi ke bagian depannya masih cukup oke, hanya ada beberapa baretan-baretan aja. Sama di bagian pintu depan sebelah kanan nggak ada karet dari pintunya nih guys. Oke, kita intip di bagian interiornya, joknya trim bawaan pabrik dan agak kusam, jadi butuh di salon lagi. Plafon masih oke, head unit single din bawaan pabrikannya, automatic transmission di sini.
Dashboard sudah ada X-lamp ya, jadi harus dibersihkan dan disalon lagi. Untuk di bagian setir sih masih cukup oke, walaupun agak sedikit menipis ya, tapi masih cukup lah. Jadi di bagian interior sih overall keseluruhan masih kategori C nih guys. Nah ini dia nih guys, di depan kita ada unit yang mungkin akan di bidding nih sama beberapa peserta untuk nextnya, karena tadi banyak banget juga yang lihat. Di depan kita nih ada Daihatsu Xenia XI 1300cc automatic transmission tahun 2010 guys. Pajak mati di April 2019 kemarin. Dan di sini ada catatan juga fakturnya sudah legalisir, dan ini eksteriornya masuk ke kategori kusam ya, agak kurang. Interiornya C, mesinnya terkategori kurang nih menurut gua, karena ada kekurangan di bagian transmisinya. Maticnya ini agak lemot, jadi teman-teman harus cek lagi solenoidnya ataukah dari gearboxnya. Dan ini diopen di 55 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik langsung ya cek di balai langsung guys. Oke guys, di depan kita nih ada mobil keluarga juga yang sudah turun harga lumayan lah, walaupun turunnya sekitar 2-3 juta lah. Oke lanjut aja, di depan kita nih ada Xenia X manual transmission tahun 2015, warna putih ya, dengan pajak mati di April 2020 kemarin. Cuman intinya di sini catatannya wajib cek Samsat online ya guys ya. Terus di sini kondisinya eksteriornya masih C, interior C, mesin katanya terkategori di C, di opennya di 102 juta. Dari 105 kalau nggak salah kemarin, sekarang di 102 juta. Agak mepet sih, tapi nggak apa-apa, coba kita screening aja ya. Di bagian eksteriornya nih masih cukup shiny, walaupun agak beberapa ada yang kusam. Headlamp sih masih cukup, sudah ditutup dengan stiker smoke warna hitam seperti ini. Di bagian depannya nih sudah diberi ornamen chrome ya di bagian grillnya. Terus fog lampnya juga masih oke. Ada corner side parking di bagian depan. Velg sudah gantian, bukan OEM-nya lagi, dengan kondisi ban kurang lebih 40 atau 30%-an. Banyak water spotting nih di sini nih, jadi butuh dipoles-poles lagi. Tipe yang deluxe ya, jadi sudah ada body kitnya dan sudah ada side skirtnya nih di depan belakang dan kiri kanan. Untuk di cangkang spion masih oke, stand-nya juga masih oke di cangkang spionnya. Nut-nutnya masih terbilang cukup presisi guys. Lanjut kita cek di sisi belakangnya. Spoiler sudah ada tambahannya, wiper masih oke. Stop lamp belakang juga dikasih dengan stiker smoke transparan seperti ini dengan reflektornya juga. Backdoornya sudah banyak water spotting, reflektor masih oke. 2 titik sensor parkir di bagian belakang. Mufflernya sudah gantian racing seperti ini, dan kondisinya sih butuh dipoles-poles lagi ya kalau menurut gua. Lanjut sisi bagian sebelah kiri dari belakang, masih cukup presisi nut-nutnya. Terus di bagian side molding doornya ini masih oke, deluxe ya. Di sisinya nih banyak banget nih water spotting yang harus dipoles lagi, termasuk ya sampai bagian atas. Kalau misalnya memenangkan unit ini ya cuci poles saja sama di salon. Ini udah oke aja sih kalau menurut gua guys. Dan ini ada beberapa baretan kasar di bagian bumper sebelah kiri depannya, ini butuh di repaint nih guys. Oke, di bagian interiornya head unit sudah monitor double din seperti ini. Joknya agak sedikit kurang rapi ya, jadi harus disalon lagi karena kusam. Untuk di bagian plafon masih oke. Lanjut di bagian dashboard ini masih oke, terus setirnya masih cukup, dan di interior masih terkategori cukup sih kalau menurut gue nih guys. Nah ini buat teman-teman yang tertarik, di depan kita nih ada mobil keluarga ya. Ini adalah Daihatsu Xenia X manual transmission 1300cc tahun 2015. Pajak mati di April 2020. Catatannya di sini wajib cek Samsat online. Eksteriornya C, interior C, mesin terkategori di C. Ini diopen di 102 juta rupiah. Kalau teman-teman tertarik nih untuk 2015, langsung ya cek di balai langsung. Ada Xenia mobil keluarga 102 juta rupiah. Lanjut Brio yang masih unsold nih, kita cek nih apakah sudah turun harga dari 103 kalau nggak salah kemarin ya. Di depan kita nih ada Honda Brio Satya E manual transmission, completely knockdown tahun 2018, dan sayang di sini nota pajaknya nggak ada, tapi cek di Samsat online nih di bulan 8 2019. Eksteriornya katanya C, interior C, mesin C. Dan ini di open di 101.500.000, berarti sudah turun harga ya lumayan 1.500.000 nih guys. Kita langsung screening aja. Di bagian eksteriornya ini kondisinya masih cukup lah kalau menurut gua ya. Sudah ada beberapa tambahan aksesoris JDM. Di bawah depannya sudah ada towing dari Sparco. Untuk di velgnya sudah ganti HSR seperti ini, dengan kondisi ban masih cukup proper sih, masih cukup oke, 50%-an. Headlamp, fog lamp masih oke, dan di bagian garnish grill masih oke. Agak sedikit kusam dan banyak water spotting aja di bagian eksteriornya, jadi butuh dicuci poles lagi. Di bagian atasnya sudah dikasih stiker warna hitam glossy. Lalu ke bagian belakang nut-nutnya juga masih cukup presisi dan masih cukup aman nih kalau menurut gua. Cek di bagian sisi belakang, stop lamp masih oke, belum ada sensor parkir. Untuk di bagian muffler sudah gantian, spoiler, wiper masih oke. Kondisi belakang sih masih cukup baik sih menurut gue ya. Ini yang tipe E. Terus kondisi sisi bagian sebelah kanan, ini banyak water spotting juga, tapi nut-nutnya masih cukup presisi, masih oke. Handle pintunya bisa ditambahkan dengan cover warna hitam seperti ini.
Interiornya kita cek. Untuk di bagian joknya masih trim bawaan pabrik, durable, masih oke, cukup baik ya, masih bersih. Plafon, door trim masih oke. Dan ini door trimnya two tone color seperti ini, sama dengan bagian dashboardnya warna hitam dan beige. Setir teksturnya masih oke. Terus untuk dashboard masih cukup oke. Interior sih masih cukup baik sih kalau menurut gua nih guys. Oke, di depan kita ini ada Honda Brio Satya E manual transmission completely knockdown tahun 2018. Dengan sayang nota pajaknya nggak ada atau STNK-nya, tapi cek di Samsat online ini di bulan 8 2019 kemarin. Eksteriornya C, interiornya C, mesin terkategori di C, dan ini di open di harga 101.500.000. Buat teman-teman yang estimasinya masuk, langsung cek di Balai Lelang Sun guys. Oke guys, next di depan kita nih ada Toyota Avanza, kita langsung cek aja. Ini adalah Toyota Avanza G manual transmission 2016, warna putih nih, dengan pajak mati di bulan November 2021 besok, atas nama PT ya, SPH-nya di sini nggak ada. Ayo teman-teman langsung cek aja dokumennya lengkapnya di Balai Lelang Sun. Eksteriornya C, interior C, mesin terkategori di C, dan di open di 122.500.000. Agak sedikit mepet sih kalau menurut gua. Cuman kita cek nih, kalau untuk mendapatkan harga dasar sih masih cukup worth it, agak masih menang di pajak karena pajak masih hidup ya. Di bagian eksterior ini headlamp masih cenderung cukup, fog lamp masih oke, sudah barong seperti ini. Velg masih OEM dari bawaan Toyotanya, dengan kondisi ban masih cukup ya, 50%. Nat-natnya masih cukup presisi. Terus di bagian catnya nih masih terbilang cukup sih kalau menurut gue ya. Dan ini ada beberapa kusam-kusam aja sih. Lanjut di bagian sisi belakangnya, stop lamp masih terkategori cukup. Di belakangnya juga sudah ada tambahan 2 titik sensor parkir dan juga N-bar. Spoiler masih ada, wiper masih ada, dan kondisi backdoor catnya nih masih cukup oke nih. Kalau kita cek di bagian sisi sebelah kirinya masih terkategori cukup menurut gue, masih presisi nat-natnya, tapi ada beberapa water spotting yang harus butuh dipoles dan di salon lagi nih guys. Kondisinya masih cukup oke, dan ini masih terkategori cukup presisi ya. Jadi menurut gue sih masih kategorinya cukup aman ya menurut gue. Oke guys, kita intip di bagian interiornya masih cukup apik ya, walaupun di ex operasional dari PT, tapi masih cukup tertata rapi sih. Plafon masih oke, door trim oke, jok juga sedikit banget nih yang sobek-sobek karena ini masih sarungnya, tapi trim bawaan pabrik masih oke. Dashboard masih oke, setir agak sedikit menipis memang, tapi masih terbilang cukup. Jadi di bagian interior nih masih terkategori C menurut gua. Oke guys, di depan kita nih ada satu mobil keluarga lagi warna putih, dan kondisinya masih terbilang cukup oke sih, walaupun memang harganya kalau harga dasar mungkin masih agak masuk untuk end user ya. Ini di depan kita nih ada Toyota Avanza G manual transmission tahun 2016, sudah barong, dengan kondisinya pajak mati di November nanti 2021. Dan atas nama PT guys, eksteriornya C, interior C, mesin terkategori C, dan ini di open di harga 122.500.000. Buat teman-teman yang tertarik, buruan langsung cek di Balai Lelang Sun guys. Oke guys, mungkin sekian aja nih untuk informasi yang bisa gue berikan dari Balai Lelang Sun pada sore hari ini. Buat teman-teman yang tertarik untuk cek unit-unitnya, langsung aja datang ke Balai Lelang Sun. Alamat lengkap dan juga websitenya semua tertera di deskripsi video gue ini untuk informasi lebih lanjutnya ya. Jangan lupa nih guys, follow Instagram dan TikToknya Dozo21 biar teman-teman mendapatkan informasi feeds harian terbaru update dari Dozo21. Akhir kata, jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus video ini dengan cara mensubscribe-nya. Gue Dozo21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.